teman-teman sekalian. Ini saya sedang mengiriskan madu yang sudah kita panen tadi. Ini lebahnya kecil sekali. Nah, dan ini saya ada punya satu penampakan menarik dari perasan yang terakhir. Nah, lihat deh. Nah, itu. Ini perasan terakhir. Diperas, kemudian si bipolennya tadi itu rupanya ada yang warnanya abu-abu cenderung hitam, ada yang hitam juga, nggak tahu dari bunga apa, tapi ini hasilnya dari kuning jadi cenderung hitam ya. Kelihatan kan, pastinya kelihatan sama teman-teman, hitam atau ya kurang lebih bisa dikatakan ini sih apa, nah lihat, jadi nggak kuning dia warnanya, tapi cenderung agak hitam kayak gini, kayak jelantah 2-3 kali penyaringan. Jadi memang hitam, agak hitam ya, bukan hitam karena apa. Dan ini seringkali kasus-kasus seperti ini, teman-teman sekalian, ini dijadikan bahan untuk madu hitam ya. Madu hitam nanti kan biasanya kalau ada orang jual madu hitam. Nah, itu biasanya yang mempengaruhi madu hitam itu salah satunya adalah propolis. Propolis itu ininya, si sarangnya ini yang dihasilkan dari getah. Aslinya resinnya itu salah satunya yang mempengaruhi si madunya ini, apakah putih cenderung putih, kuning gelap, atau hitam. Nah, kalau misalkan si ternaknya itu di perkebunan karet, itu cenderung dari teman-teman peternak yang udah itu cenderung hitam si ininya, si hasil madunya, karena si ketika diperas si madunya itu campur dengan propolisnya ini. Nah, sementara dalam kasus-kasus saya seperti saya ini dia juga bisa hitam dalam kasus ini itu karena dia nyampur dengan bipolen gitu ya, bibred tadi ya, yang kalau kita panen itu isinya bukan madu, bukan yang dihasilkan dari nektar si lebahnya itu, melainkan dari si serbuk bunga itu kemudian dikumpulkan si lebah, kemudian masukkan ke kantong madunya, kemudian itu nanti jadi bibred. Nah, kalau kita panen itu jadi bipolen, di mana bibred ini jadi makanan utamanya si para pekerja. Nah, sementara si nektarnya ini kemudian yang jadi madu ini itu cadangan makanan gitu ya. Jadi sebenarnya yang kita panen ini adalah cadangan makanannya si lebah itu. Nah, jadi gitu teman-teman sekalian. Kalau teman-teman ada yang mau atau mau tahu istilahnya madu hitam, itu salah satunya dihasilkan dari dua tadi ya. Sebenarnya ada banyak faktor yang jadi madu hitam itu hitam, ada juga dari nektarnya, tapi sejauh yang saya ketahui hanya beberapa nektar saja yang cenderung berwarna, nektar bunga beberapa saja yang berwarna, selainnya bahkan ada yang putih. Makanya kalau ada teman-teman misalkan ketemu madu dari penjual madu tapi madunya itu putih warnanya, nggak kuning, nggak gelap atau apa, kalau si penjualnya itu amanah, kita tahu si penjualnya, apalagi kalau si penjualnya adalah peternak, kita tahu ternaknya seperti apa dan lain-lain, itu berkemungkinan misalkan madu yang agak muda itu biasanya cenderung agak putih si warnanya itu, putih bening maksud saya, putih bening. Dan saya ada sampel yang agak bening seperti itu di gambar di awal-awal ketika saya ternak budidaya lebah. Ini salah satu kasus yang menarik ini, madu hitam. Jadi kalau saya campur ke hasil perasan yang tadi itu nanti jadi kelihatan ini ya, warna-warni nanti kelihatan warna-warni. Untuk teman-teman yang nggak tahu proses, kemudian nggak tahu ini itu dan lain sebagainya, ini nih nanti bakal ada yang bilang, wah ini madu campuran. Ya bener mas, campuran antara bipolen sama si madunya itu. Jadi warnanya
aneh gitu ya, warnanya campur gitu, bercampur. Makanya dalam satu kali panen juga kan hasilnya itu beda-beda, ada yang agak putih. Tadi kalau kita lihat misalkan video-video yang tadi, ada yang cenderung putih si kantong madunya itu, mungkin dari getah si pohon tertentu agak putih, kemudian dijadikan wax gitu ya, dijadikan sarang, kemudian jadilah agak putih. Kemudian ada yang agak gelap gitu, coklat kegelapan gitu, nanti kemudian mempengaruhi juga dengan si warna madunya ini gitu, gengs. Ini udah 5 menit, terima kasih banyak, dan saya mesti buru-buru karena mesti lindungin si sarang lebahnya itu, karena sebagaimana kita tahu dan teman-teman juga sudah saya kasih tahu bahwa kalau madu asli, ada banyak hoax di antara madu-madu ini. Madu asli itu semut doyan sama madu gitu ya, sekalipun dia madu asli. Biasanya ada hoax bahwa madu asli semut nggak doyan. Nah ini saya baru panen tuh, lihat tuh semut tuh udah mulai berdatangan. Dia tahu karena kita tahu ada glukosa di dalamnya, ada rasa manis di dalamnya, dan setiap kali ada glukosa, ada rasa manis, artinya ada gula di dalamnya. Dan oleh karena itu salah satu hama daripada si lebah ini adalah semut. Makanya si sarangnya tadi mesti saya lindungi pakai kapur bagus gitu ya, di jarak tertentu supaya nggak diserang sama semut. Kalau diserang sama semut ya rugi saya gitu. Itu teman-teman sekalian, bye bye, ketemu lagi di dokumentasi panen selanjutnya.